jadi chat-chat malam santai gitu. Sekarang di sini udah sekitar jam 1 malam. Gue bikin dan anak bayi gue lagi tidur di sebelah situ. Jadi gue ngomong gak bisa terlalu kencang. Gak bisa terlalu kencang tapi pengen bikin video. Jadi video ini ditujukan untuk para ibu-ibu dan calon ibu di luar sana yang bakal segera melahirkan, lagi nyari-nyari info tentang operasi sesar. Di sini gue bakal cerita pengalaman gue ngelahirin sesar. Kebetulan gue udah 2 kali ngelahirin sesar. Kenapa gue ngelahirin sesar? Karena mata gue tuh -5 dan kata dokter itu nggak bisa lahiran normal karena nanti pembuluh darah apa sih kayak saraf mata gitu deh, nggak ngerti itu kalau nggak kuat pas ngeden itu bisa pecah dan menyebabkan kebutaan. Apa gue ditakut-takutin apa emang bener? Ngeri kan, Bo. Jadi mending cari jalan aman aja gitu, sesar. Walaupun ada dokter lain juga di rumah sakit lain gue datengin menyatakan gue bisa lahiran normal tapi ada dengan resiko. Ngeri kan anak lahir terus kita tiba-tiba buta gitu kan. Jadi mending sesar. Oke, jadi jarak anak pertama gue dan yang kedua tuh deket banget. Pas gue hamil anak kedua, anak pertama gue tuh baru umur 8 bulan. Di sini gue bakal ceritainnya dibagi 2 kali ya, nggak langsung. Jadi gue ceritain sekarang pengalaman sesar anak pertama gue, dan video lainnya bakal gue ceritain pengalaman sesar anak gue yang kedua. Mereka berdua lahir di rumah sakit yang berbeda dan cerita yang berbeda juga, berbeda jauh. Anak pertama gue, Rebecca, itu lahirnya di rumah sakit ibu dan anak di Pucuk Permatahati di Denpasar, Bali. Jadi dokter itu bilang kalau gue tuh bakal boleh disesar sekitar tanggal 28 Februari, dan tanggal 20 Februari itu kontrol terakhir kandungan gue. Dari tanggal 19 itu gue ada kayak flek darah gitu kan. Gue udah bilang ke dokter dan dokternya nanya ada mulus-mulus atau enggak. Situ gue nggak ada mulus-mulus, jadi ya udah nggak apa-apa kata dokternya, jangan kecapean aja. Terus tanggal 20 jam setengah 5 pagi itu gue ke toilet, itu sakit. Oke, lanjut. Jadi tanggal 20 Februari jam setengah 5 pagi itu perut gue sakit banget, cuman gue biarin aja, gue tidurin aja berharap besok bakal lebih baik lagi gitu. Dan ternyata gue bangun jam 7 pagi, gue ke toilet dan gue lihat di panty liner gue tuh ada bercak darah yang lumayan banyak dan jauh lebih banyak daripada yang kemarin. Kalau kemarin cuma titik, ini bener-bener darah prot begitu kan. Dan gue ngechat dokter gue lagi nih, ditanya ada mulus apa enggak, dan gue bilang mulusnya ada tapi tadi jam 5 pagi. Akhirnya dokternya bilang langsung aja ke rumah sakit. Akhirnya gue ke rumah sakit, dan setelah gue ceritain keluhan gue di bagian depan, kayak di bagian registrasi gitu, dia ngarahin gue langsung ke ruang bersalin. Sampai di ruang bersalin, gue langsung kayak ada tanya jawab gitu kan, dan gue bilang di situ kalau gue nggak ngerti apa bedanya pipis, air ketuban ataupun keputihan, karena tuh udah ditanyain kan. Akhirnya suami gue bikin Indomie kayaknya bersuara kompor. Lanjut, dan akhirnya gue disarankan untuk cek bukaan. Walaupun gue berpikir, kata dokter gue tanggal 28 operasi ya. Di situ gue belum kebayang kalau lahiran itu bisa maju atau bisa mundur. Akhirnya gue cek bukaan dan susternya bilang ke suami gue, pak, istrinya udah bukaan 3, which is mau gak mau harus operasi hari itu juga. Gue ke rumah sakit sekitar jam 9 atau 10 pagi, dan gue selesai operasi itu jam 4 sore, dan itu cepet banget, kayak cuma 30 menit. Jadi setelah gue dicek bukaan, justru gue malah ngerasain sakit yang semakin lama semakin sakit dan semakin sering. Bukan gue tuh jadi terus bertambah, sedangkan gue mesti nunggu dokternya sambil gue juga puasa. Akhirnya tiba saatnya gue mau masuk ruang operasi, itu sebelumnya gue dipasangin infus dulu dan cek alergi.
obat. Ternyata gue alergi obat karena lidah gue gatel dan kebas, hidung gue mampet, benar-benar gak bisa napas sama sekali. Gue napas lewat mulut dan mata gue berair. Setelah obatnya di stop, gue udah lebih baik. Gue langsung ke ruang operasi. Nyampe di ruang operasi, gue masuk itu seinget gue ada, selain dokternya belum masuk ya, ada 2 perawat laki-laki dan 2 perawat perempuan. Di situ yang laki ngomong gini, ibu silakan tiduran sini, saya bantu ya untuk masang apa gitu sih, jadi yang kita tiduran madep samping gitu terus kelukupan gitu, nanti kita kayak disuntik gitu ya di atas pantat sini. Dan gue dulu sempet nyari informasi gitu kan lewat kayak YouTube, Google, ataupun juga gue tanya orang-orang, baca forum, itu kebanyakan info yang gue dapet tuh bakalan sakit banget di situ. Dan ternyata puji Tuhan ya, gue nggak ngerasain sakit sama sekali. Setelah itu langsung lah kebas dari atas perut sampai ujung kaki, nggak berasa sama sekali. Dan gue cuman telentang aja begitu. Di belakang gue di sini ada perawat laki-laki yang gue ajak ngomong terus kayak, mas saya nggak bisa napas, itu karena gue masih mampet hidungnya ya. Habis itu pas gue tiduran, gue liat ke atas, di atas tuh ada lampu operasi dan itu kayak cermin gitu, terus bersih banget gitu kan. Dan gue liat ke atas, aduh merah-merah apaan tuh, kayak perut gue udah dibuka gitu kan. Akhirnya setelah anak gue keluar, mungkin tuh efek obat, jadi gue kayak antara sadar nggak sadar, kayak semenit atau 2 menit kemudian gue baru nyadar, itu bukan anak gue yang dibawa pintu keluar ya, di pintu keluar. Jadi pas udah mau dibawa keluar, kenapa nggak kayak di TV gitu kan, dibawa sini, kayak di iklan di sini, kayak artis di foto jebret gitu kan. Beda cerita sama rumah sakit yang kedua ya, itu dibawa ke sini gue gitu. Habis itu di situ suami gue tuh nggak boleh masuk ruang operasi, tapi dia berinisiatif untuk bilang ke susternya kayak, so saya titip handphone ya untuk fotoin di dalam. Akhirnya difotoin, jadi nanti bakal gue cantumin foto gue di dalam ruang operasi itu. Nah setelah itu gue dibersihin, gue dipindahin ke ruang steril. Ruang steril tuh dingin banget ya, itu dingin juga karena gue efek obat, jadi dinginnya tuh bukan kayak aduh dingin, enggak, tapi gitu, gue bener-bener getar. Di ruang steril tuh kaca semua, dan gue liat di seberang gue itu sadar nggak sadar ada suami gue lagi nyuci. Ternyata dia nyuci ari-ari. Begitu dia madep ke gue, terus yang gue tanyain itu, gue paksain buat gue sadar dan gue tanyain kayak, anak kita gimana, sehatkah, cantikkah, lucukah, atau gimana? Dan suami gue justru bilang anaknya itu sehat dan matanya sipit kayak aku. Kan suami gue Chinese ya, katanya kayak dia, dan dia tuh mukanya girang banget begitu, tau anaknya mirip banget sama dia. Untung gak mirip gue juga, Bo. Habis itu setelah gue di ruang steril sekitar mungkin sejam atau 2 jam, gue dipindahin ke kamar. Gue tuh gak berasa sama sekali kalau gue tuh pakai kateter ataupun gue pakai korset. Jadi begitu susternya datang untuk ngebersihin badan gue kayak lap-lap gitu, gue baru nyadar pas dia buka baju gue, di situ gue pakai korset dan gue pakai kateter. Begitu dia buka korset gue, disitulah dunia gue runtuh. Kayak baby blues gue yang tadinya kayaknya gak terjadi, justru terjadi detik itu. Salah satu pemicu baby blues gue. Jadi pas dia buka itu korset, gue ngeliat perut gue hitam dan ngondoy, turun. Yang tadinya gede ada bayinya, tiba-tiba hilang tuh bayi, udah keluar, udah lahir, ambiar gitu loh perut gue dan hitam. Terus gue langsung mikir kayak, suami gue gimana kalau ngeliat perut gue kayak gitu. Lanjut, setelah itu gue kayak di rumah sakit 3 hari 2 malam. Akhirnya susternya itu nyopet segala infus dan kateter segala macam, which is gue ke toilet harus jalan. Toiletnya tuh deket sebenarnya, cuman kayak nih bener-bener di sebelah gue, deket banget. Tapi gue turun bisa 30 menit lebih cuman buat turun kasur, belum termasuk gue pipis ke kamar mandi. Saking sakitnya, jadi gue nurunin kaki satu nangis, sebelahnya belum turun gue udah nangis lagi. Akhirnya setelah gue sampai ke kloset,
Jangankan untuk berdiri, gue ngambil cebokan di belakang, nangis. Dan puji Tuhannya gue punya Yohanes yang baik banget. Jadi di saat gue bersimbah darah ya, di pembalut gue gitu, pembalut orang melahirkan kan dari depan sampai belakang gitu kan, gede banget, dan itu full darah. Yohanes tuh jongkok di depan gue kayak apa ya, bilang, kamu diri aku tarik, kamu diri aku tarik, itu celana dalam. Segitu aja, jadi gue diri sedetik, duduk nangis, dan gue nggak berhenti bilang mau mati aja, sakit banget. Sampai pas gue udah balik ke kasur, itu kasur kan bisa diturunin naikin, turunin naikin, terus sama dia dilurusin tuh, sama susternya dilurusin. Suami gue pergi keluar kayak beli minum atau apa, gue nggak ngerti, gue lupa. Itu anak gue si Rebecca sama gue nih, anakku merosot nih, yang tadinya diketek gue yang miring begini jadi merosot lurus. Gue nggak bisa ngangkat saking sakitnya, gue ngambil telepon pun nggak sanggup. Akhirnya gue paksa banget, itu perut gue berasa dirobek. Habis itu gue telepon susternya dan ditanya gue ada apa, dia bisa dibantu. Gue bilang, sus buruan kesini, anak saya jatuh. Dipikir susternya jatuh itu ke lantai, ternyata jatuh masih di sebelah gue juga, persis nempel, tapi gue nggak bisa ngambilnya. Singkat cerita, gue akhirnya harus pulang di hari ketiga, dan gue tuh kamarnya di lantai 2. Susternya bilang, ibu naik dulu ke lantai 3 ke ruang bayi, saya jelaskan cara perawatan bayi. Dan mood kita tuh acak-acakan, kalau nggak beres itu bakal terjadi namanya baby blues. Dan nanti deh gue ceritain. Singkat cerita aja, gue ambil dari kisah baby blues gue. Semenjak gue lahiran anak pertama itu, gue sering banget berantem sama suami gue. Karena apa? Karena gue nggak bisa kontrol emosi gue, nggak bisa. Walaupun dia udah sabar kayak gimana, tapi gue tetap meledak-ledak emosinya begitu. Jadi yang untuk operasi sesar, sakit itu pasti, takut itu wajar, tapi semua bakal berlalu. Saran gue, kalau abis operasi sesar, jangan lo lepas itu korset atau apapun yang mau kalian pakai buat bebet itu perut, karena itu berguna banget. Jadi perut lo yang tadinya ada isinya terus keluar kan, ngondoy itu. Kalau menurut gue pribadi ya, perut itu kan turun tuh sakit banget sumpah. Lo buat jalan itu kena jahitan lo tuh parah banget. Jadi better, jauh lebih baik, bener-bener better lo pakai itu korset atau apapun ya, yang kayak orang-orang dulu kan ada ya, pakai kain sampai 3 meter lo bobot, lo pakai itu berguna banget. Oke, itu sekian dulu dari video yang ini. Ditunggu aja video-video lainnya, gue bakal sharing pengalaman gue. Pokoknya gue sharing apa yang udah gue rasain, yang udah terjadi di gue. Oke, thanks for watching, bye bye.